Yesus
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami sampai saat ini, sampai kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, tidak lepas daripada pengamatan Tuhan yang begitu luar biasa memperhatikan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan satu hati yang rindu, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau, melayani Engkau. Bahkan kami mau Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan, karena kami menyadari betapa kami sungguh berharga di mata-Mu, dan kami pun mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Engkau pimpin acara ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biar sukacita-Mu penuh melimpah atas kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara bersukacita, amin. Amin. Kita semua bersukacita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kita tanpa motivasi, mengasihi kita dengan kasih yang tulus, bukan seperti kasih manusia, tapi Allah mengasihi kita sebagaimana kita ada. Dia tahu kita penuh dengan kelemahan, tapi Dia begitu mencintai kita dengan segala yang ada pada kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia kekasih jiwa kita yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Kita akan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dan berbenah dari terbitnya matahari, dan sampai kemenangannya. Ku akan lalu Dia,
Semuanya mengalami ya. Dan saat ini saya mau buka ruang kesaksian buat semua yang tadi kenceng aminnya. Saudara boleh bersaksi maju. Ada yang mau bersaksi? Jadi siapa yang paling kenceng? Ya silakan. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan. Kok aku melulu yang dipanggil? Saya mau bersaksi ya. Jujur, saya tuh merasa kita kalau anak Tuhan, siapapun saudara juga sama. Kalau kita mau taat, ya perintah Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Yang saya alami ya saudara, kira-kira 2 tahun yang lalu. Ada satu hamba Tuhan, cuma saya nggak mau sebut namanya ya. Ada saudara saya ke gereja, memang dia ada undang 1 orang kesaksian di depan. Dia punya uang cuma 100.000. Terus gara-gara didoain sama pendeta ini, langsung masuk uang sampai 100 juta atau 1 M, saya lupa. Terus jujur aja waktu itu anak saya sebelum berangkat ke Malaysia, saya ajak anak saya sama ipar saya. Pas dia ada di Season City, saya bilang, yuk Mel, siap minta doa yuk. Kita kan minta rumah, saya bilang gitu. Doain, siapa tahu dapat rumah, saya bilang gitu kan. Kan pendeta ini lagi dahsyat, saya bilang gitu kan. Ayo hujan-hujan, tanya Acil, hujan-hujan nekat ke Season City. Sampai sana ternyata ganti pendeta. Pendeta diganti. Terus terang saudara, waktu itu saya sedih banget. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku diganti pendetanya? Saya kan mau punya rumah gitu kan. Ternyata sekarang saya baru tahu Tuhan tuh sayang sama saya. Ternyata pendeta ini penganutnya neurologi dulu. Dia salah jalan saudara. Terus saya marah, sekarang saya bersyukur banget. Kalau pada waktu itu emang kalau bukan karena Tuhan, ya kan, saya pasti udah ketransfer roh sama dia. Memang pada saat ini banyak orang yang kena, yang hamil keguguran, banyak sekali kesaksiannya. Terus yang banyak uang jatuh bangkrut, banyak gara-gara dia udah didoain sama pendeta ini. Mana saya bersyukur saudara, memang ya kalau kita dekat sama Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam maupun Tuhan akan luputkan saudara. Makanya gitu ke saya asal di sini katanya semua diberkati Tuhan. Tapi kalau nggak aku, nggak Roy, nggak Cime, yang lain mana dong kesaksiannya? Lili ini beraninya di mobil doang. Padahal jujur saudara, Lili banyak sekali ngalami mujizat Tuhan. Saya bersyukur banget ya. Kalau dia bisa pulih, saya tahu keadaan dia kayak gimana pun. Saya bersyukur banget kalau dia bisa pulih sampai saat ini. Saya cuma ngomong sama Lili, maju terus dalam Tuhan. Ingat, jangan nengok lagi ke belakang. Kita memang kemarin pendetanya khotbah bagus banget saudara. Kalau kita pendeta itu kan masih manusia ya Pak ya. Kalau gini loh, kalau pendeta itu bilang sama saya gini, semua manusia itu bisa berbuat dosa karena keinginan. Keinginan itu membuat manusia pasti jatuh dalam dosa. Bisa keinginan mau cepat kaya, keinginan mau cepat tenar, itu mereka pasti salah jalan gitu loh. Makanya kita harus mengucap syukur dalam setiap hari. Saya juga selalu berdoa sama Tuhan, kalau ada saya ada hari ini, saya mengucap syukur. Kalau pagi hari saya bisa bangun punya nafas, saya juga mengucap syukur. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Hendy ya, yang setia mengirimkan firman untuk saya, yang menguatkan saya. Ya kan banyak hamba-hamba Tuhan kirim firman kepada saya, itu memang luar biasa saudara. Ingat kalau kita memang kalau di firman Tuhan bilang, kan kita sering dengar firman ya, kalau kita pendeta itu juga bilang pilihan ada di tangan kita sendiri. Kita mau masuk neraka atau surga ada di tangan sendiri. Saudara datang ke sini juga pilihan saudara, bukan karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Semua Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan mau kita semua masuk ke surga, tapi pilihan ada di tangan kita. Mau ke surga atau neraka, pilihan di tangan kita. Tapi ingat, berjaga-jagalah. Saya selalu katakan berjaga-jagalah, karena saya sendiri pun saya terus terang kalau saya nggak di dalam Tuhan, kalau saya nggak kuat di dalam doa, mungkin saya juga udah jatuh dalam hal yang sama itu lagi. Tapi saya mau belajar, berusaha untuk menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Kalau kita mau dengar-dengaran, pasti Tuhan kasih yang terbaik gitu. Saya mengucap syukur banget kalau dia anak saya juga udah sebentar lagi dia udah mau wisuda. Kalau dia bisa di sekolah tinggi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang
Tuhan yang terus terang saudara, kayak saya ikut Tuhan itu udah bener-bener udah hancur banget gitu loh. Sampai waktu ikut Tuhan udah kena penyakit, kan tahu sendiri saudara ya, udah itu ke ekonomi hancur, utang banyak. Tapi di saat saya setia itu Tuhan proses saudara, demi sedikit Tuhan angkat saya sampai saya pada saat hari ini. Makanya kalau saya kesaksian suka nangis bukan karena saya cengeng, tapi karena saya merasakan kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Terus terang saudara, terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia akan mengangkat kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus sayang kita sebenarnya saudara. Cuman kitanya kadang-kadang nggak tahu diri, ya kan? Udah Tuhan sayang, tapi masih selalu lupa diri gitu. Saya juga berasa saya selalu jatuhnya dalam emosi. Terus saya jatuh dalam emosi hari ini aja, udah gergetan banget gitu loh. Orang suruh telepon ke A, nyambungnya ke B. Belum office boy, saya suruh ada marketingku suruh lihat ke belakang, dia naik ke sono. Terus gergetan sama saya udah ngomong kenceng gitu kan. Tapi suruh ke belakang, dia nyari marketingku suka belakang. Aduh saya yang dis, kamu dengar itu proses buat kita. Saya sampai gergetan gigit-gigit gitu loh. Tapi saya mau berusaha karena jujur, kalau emosi saya, siapa lebih tahu lah. Kalau dengar orang ngomong sedikit dulu, rambut saya langsung langsung saya bisa cocok tuh orang sama sekali. Saya paling gak takut orang gitu loh. Tapi saya mau kita di dalam Tuhan gak bisa begitu. Kita harus mengasihi. Kasih itu luar biasa, ya kan tuh saudara. Terus maju di dalam Tuhan. Saya yakin kalau saya bisa dipulihkan, saudara juga bisa dipulihkan. Tapi dengan syarat satu, taat sama perintah Tuhan, baca firman, doa, berjaga-jagalah. Kita mau semua yang masuk di dalam surga, dan saya juga bersyukur kalau disediakan Tuhan tempat ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita ada di tempat ini. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Oh, ya, puji Tuhan. Mau ditemenin, Pak Roy? Shalom saudara-saudara. Saya panggil saudara-saudaraku dalam saudara-saudara seiman. Katanya Allah gini, saudara-saudaraku itu mereka tahu kamu sakit apa, kenapa, kamu itu didoakan terus. Waduh, saya sambil bersyukur orang sebanyak ini doakan saya. Kamu tahu, waktu terjadinya saya mengalami sakit, saya mengalami down sangat luar biasa. Karena apa? Karena tadinya saya ini pendoa syafaat. Terus tiba-tiba saya mendengar suara, saya lari-lari di jalan. Terus yang mendampingi kita sepelayanan dengan saya itu juga mengalami goncangan sangat luar biasa. Lihat kondisi saya seperti itu. Terus saya pergi ke rehabilitasi, dibawa ke rehabilitasi, di sana kasih obat, didoakan. Sampai di sana saya terus saya tahu antara sadar tidak sadar, saya ini perlu Tuhan. Saya pergi setiap Sabtu kan ada Philip Mantova jam 2. Saya setiap hari Sabtu itu pasti nunggu Philip Mantova. Terus saya yakin bahwa sakit saya ini, saya sendiri nggak tahu sakit apa, karena apa, penyebabnya apa, saya sakit, apa karena dosa, apa karena bibir saya kurang bersih, apa gimana, saya kurang bersih, saya kurang tahu. Tapi saya nggak tahu kalau itu adalah sakit gila. Saya tahunya hanya Philip Mantova itu, dia berdoa untuk banyak orang di TV, terus dia balik badan, dia sudah mau selesai, sudah mau tutup, tiba-tiba dia balik badan, dia bilang sakit gilamu sudah sembuh. Pada waktu itu saya lagi berdoa pada Tuhan, kepingin tahu dari mulut hamba Tuhan sendiri bilang saya ini sakit apa gitu. Jadi waktu itu saya baru tahu bahwa ini saya sakit gila. Terus dari situ saya baru tahu saya sakit gila. Tapi bukannya ini saya mengalami kesembuhan, memang saya disembuhkan Tuhan. Saya dari sehari ke sehari saya ngecek diriku sendiri, saya mengalami kesembuhan.
Saya ngalami sembuhan, tapi ada sesuatu sisi yang diri membuat saya down. Saya ini pendoa syafaat, kok bisa saya ini sakit gila? Karena apa? Kenapa? Gitu. Sampai saya sendiri kalau diingatkan, didorong atau apa gitu, ingatkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu berpikir apa yang dipikirkan oleh orang itu tentang saya ini habis gila, kenapa bisa mau menyampaikan firman ke orang yang mengalami masalah seperti itu. Saya sendiri kadang narik diri untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Kalau saya memang kuat dalam firman, kenapa saya jatuh? Kan mesti orang bertanya gitu. Saya selalu dapat intimidasi seperti itu. Tadi saya bilang ke Aloy, nanya Aloy seperti juga nanya Ana, malu nggak punya Cece itu bekas orang gila seperti ini? Kata Aloy, kamu malu nggak? Kata gitu. Saya bilang kalau saya malu berarti saya malu oleh bilur-bilurnya yang telah menyembuhkan saya. Karena kan oleh bilur-bilurnya lah yang menyembuhkan saya. Dia kalau nggak izinkan itu terjadi, nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin saya gila. Kalau seizin dia, pasti ada rencana yang indah terjadi dalam hidup saya. Saya dari keluar rumah tangga yang berantakan, hancur lebur, tapi dari situ saya merasakan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami di keluarga. Anak saya laki juga mengalami rehabilitasi di rehab juga, sekarang ini lagi di rehab 2 tahun baru boleh keluar dari rehab. Saya pikir-pikir kita ini cari-cari, pikir-pikir nggak bisa nemukan sesuatu apa penyebabnya, apa masalahnya, kita tuh jatuh seperti itu. Jadi ya, yang bisa kita lakukan adalah kita menyerah, kita pasrah pada Tuhan. Apa yang Dia ingin perbuat lakukan, pasti Dia lindungi. Dia betul-betul itu suatu mujizat loh. Padahal saudara-saudara ini nggak kenal saya betul, hanya kenal Aloy. Tapi banyak orang yang itu berusaha mendoakan saya dari jauh. Itu sudah suatu berkat dari Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam hidup kami, dalam hidupku, itu yang penting itu kita pegang teguh dengan Tuhan. Itu makanya itu dia ada pembelaan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara telah mendoakan saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah dengarkan kesaksian dan saya rasa cukup untuk hari ini dulu, mengingat waktunya ya. Tapi saya percaya setiap kesaksian itu boleh membangun setiap kita. Kalau saudara seiman kita ada yang ditolong Tuhan, masa kan kita nggak ditolong Tuhan? Hanya perbedaannya adalah kita buka hati untuk Tuhan atau tidak. Kita mau nggak menerima pertolongan Tuhan? Karena Tuhan mau kerjasama dengan kita. Kita semua, kalau boleh dibilang ya, kita semua tadinya juga sakit jiwa. Jiwa kita sakit. Bersyukur pada Tuhan, Dia tahu siapa kita. Dia kenal kita. Siapa di sini yang nggak pernah mengalami jiwanya terluka? Nggak ada. Semua manusia mengalami jiwanya pernah terluka, disakiti. Maka setiap masalah yang kita alami, semuanya kadang membuat kita down, membuat kita bertanya, Tuhan itu ada apa enggak sih? Tapi sesungguhnya Dia selalu ada. Dia mau menolong kita, Dia mau mencurahkan kasih-Nya buat kita. Tinggal kitanya meresponi dengan benar. Dan saya sendiri juga mengalami bagaimana saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya pun ya dulu keluarga saya adalah keluarga yang broken home, bukan keluarga yang bahagia atau bagaimana ya, tapi broken home dan nyaris mungkin terpecah belah. Tapi justru di saat kita mengalami titik paling rendah dalam kehidupan kita, di situ Tuhan hadir dan di situ Tuhan memutar balik keadaan. Tapi Tuhan tidak berbuat sesuatu yang instan, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Karena Dia mau apa? Selain Dia mau memulihkan kita, Dia mau membangun karakter kita supaya kita menjadi karakter yang kuat. Dan itu saya alami. Ya banyak hal lah saya alami gitu dalam hidup saya bersama dengan keluarga besar sampai akhirnya papi saya dipanggil pulang. Tapi saya percaya semua yang Tuhan buat, Tuhan buat yang terbaik. Semua yang Tuhan melakukan dalam hidup kita itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan apapun yang kita alami saat ini, jangan kita menengok ke belakang. Satu pesan Tuhan yang saya ingat
jangan nengok ke belakang. Karena kalau kamu lihat ke belakang, kamu gak akan pernah bisa melangkah maju. Kamu gak akan selalu lihat, kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Kita akan penuh dengan pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, apa penyebabnya. Dan akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi bila saat ini kita mau menutup apa yang terjadi masa lalu, ya udah, itu cuma buat satu momentum buat kita. Oh, dulu tuh gue dari latar belakang begini, oh dulu tuh aku tuh seperti ini. Tapi luar biasa, Tuhan begitu baik. Tuhan memulihkan kita, Tuhan mengangkat kita. Puji Tuhan saudara. Saya tutup kurang kesaksian, dan lebih lagi kita mau menerima berkat firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu satu-satunya yang mampu mengubah kita, itu satu-satunya yang mampu memulihkan kita. Karena dengan firman Tuhan, apa yang gak ada menjadi ada. Kita sambut firman Tuhan, kita katakan seperti itu selalu. Sungai jiwaku rindu
Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena Bapak sudah memberikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Persoalan terbesar dalam hidup kami, Bapak sudah angkat. Melalui Yesus Kristus dosa kami yang banyak itu sudah diampuni. Dan dulu kami hidup dalam kegelapan, tapi sekarang hidup dalam terang Tuhan. Dulu kami bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umat Tuhan. Kami tahu tujuan hidup kami yang sebenarnya, yaitu surga kekal. Di dunia ini sangat fana dan sementara, hanya tempat untuk lewat. Dan kami tidak akan sia-siakan kesempatan untuk hidup, karena kami tahu hidup akan menjadi hidup yang penuh arti jika kami mau melayani Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa pada saat malam ini, biar setiap orang yang lemah dikuatkan Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sama-sama kita membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai ayat 46. Kita akan membaca ayat ini saling bergantian. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Saya akan baca ayat yang ke-36, Bapak Ibu ayat 37 kita berselang-seling. Nanti bacaan di ayat terakhir 46 kita membacanya bersama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Silakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga, jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Mari bersama-sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat malam ini adalah yang membaca firman Tuhan, yang menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Puji Tuhan. Judul renungan kita pada saat malam ini adalah menang atas pergumulan. Yang kita mungkin punya pengalaman pernah bergumul. Kesaksian-kesaksian tadi menyebutkan hancur, cur. Ya, jadi sudah nggak tahu lagi mau buat apa. Selama persoalan cuma batu pilek, saya pikir belum bergumulan. Tapi kalau sudah hancur, cur, bahkan sampai tadi katanya gila, saya pikir ini sudah merupakan satu pergumulan. Mungkin sebagian kecil di antara kita berkata, Pak, saya belum pernah mengalami pergumulan, jadi saya nggak perlu firman hari ini. Saya katakan jangan. Jadilah orang yang bijaksana, terima firman ini dengan rendah hati. Ya Tuhan, walaupun aku belum pernah bergumul, tapi ku terima firman-Mu dan jadikan berguna pada waktunya ya. Setuju katakan amin? Satu waktu firman ini sangat dibutuhkan. Mari kita akan lihat 5 nasihat hari ini berkenaan dengan orang-orang yang bergumul. Kalau mau menang, kira-kira seperti apa? Yuk kita akan perhatikan firman Tuhan. Dalam ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Garis bawahi dalam ayat 36. Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Jadi ini adalah hal yang pertama. Ketika orang sedang mengalami pergumulan, jangan terus-menerus seorang diri. Harian Kompas bulan lalu menulis pada halaman muka, kebisuan meningkatkan angka bunuh diri. Jadi orang-orang yang nggak mau terbuka, orang-orang yang nggak mau bergaul, hanya ngancing diri di kamar, hati-hati itu kayak gitu. Di dalam overload, ketidakmampuan menanggung masalah, bisa ambil jalan pintas bunuh diri. Nah, Yesus kita ingat masih punya murid 12 orang. Izinkanlah kalimat sederhana ini saya katakan. Ini yang pertama, kita harus hidup dalam komunitas yang sehat. Yang setuju katakan amin. Wah, gereja saya Pak 2000 jemaatnya. Saya mau katakan 2000 belum tentu kenal kita dan kita kenal mereka. Tapi dengan komunitas yang sehat, yang berjumlah katakanlah cuma 10 atau 20 orang, di situ kita bisa saling kenal. Yang setuju katakan amin. Ya, sebut saja Komsel, boleh. Kebagian rumah tangga ya Pak, boleh. Seperti di toko buku Immanuel ya Pak, boleh. Dan kalau udah sampai segini nggak saling kenal juga kebangetan. Amin. Dan dengan saling kenal inilah kita bisa saling mendoakan, menguatkan yang lemah. Yang setuju katakan amin. Waduh saudara, kita bisa saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Mari kita akan melangkah dalam hal yang kedua. Tadi hidup dalam komunitas yang sehat. Jangan sendiri. Kalau sendiri, kebisuan bisa menuntut orang bunuh diri, gak akan kuat. Perhatikan dalam ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Wah, tadi dengan 12 murid. Tapi ketika tekanan hidup semakin besar, ada sesuatu yang ingin ditumpahkan, ingin curhat. Nah saudara, nggak semua orang kita bisa curhat. Hanya yang bisa dipercaya dan yang bisa menyimpan rahasia. Nah Tuhan pilih 3 murid di antara 12 itu, Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah terhadap ketiga orang inilah Yesus berani curhat. Dia berkata apa? Aduh, aku gentar, aku takut, seperti mau mati rasanya. Kita bergaul dengan teman-teman di PD Immanuel, saling kenal, saling sapa. Tapi enggak semua kita jadikan teman curhat. Yang setuju katakan amin. Hanya orang-orang yang bisa kita percaya dan bisa menyimpan rahasia, kepada dia lah kita cerita. Tentang, belum tentu dia bisa tolong, itu nomor 2. Tapi kita butuh sebuah tempat untuk bisa cerita. Amin saudara. Nah berikutnya tentu kalau kita udah cerita, Tuhan yang sanggup buka jalan, bukan orang itu. Amin saudara. Dan usahakan seperti Yesus memilih 3 muridnya sebagai teman yang disambut sebagai sahabat inti. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan. Yang kalau enggak nanti jadi intim, bukan inti ya. Jadi supaya aman, laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan. Kasih tahu tuh sama kiri kanan tuh, ingat ya, laki-laki sama laki-laki bilang saudara, perempuan sama perempuan. Amin saudara. Ya supaya betul-betul aman ya. Nah saudara, kita butuh teman curhat. Tidak selalu yang melotot firman, tidak selalu yang bicaranya banyak. 3 murid ini ketika Tuhan curhat juga lebih banyak diam. Nah kita cari teman yang setia, bukan yang banyak bicara. Yang setuju katakan amin. Karena dalam dunia konseling dikenal kata-kata ini. Di tengah orang-orang yang sedang susah, dia butuh orang Kristen yang besar telinganya, bukan besar mulutnya. Bisa menangkap saudara? Di saat orang-orang sedang mengalami tekanan hidup, dia cari orang Kristen bukan yang besar mulutnya, tapi yang besar telinganya. Yaitu yang siap untuk mendengar keluh kesah kita. Dan ditandai kalau kita sedang mendengar keluh kesah sahabat kita itu, pasang mata, pasang telinga, tujukan pada dia. Maaf ya, jangan hidupkan handphone. Yang setuju katakan amin. Jangan sementara disuruh tangis-tangisan, bener susah. Sebentar ini saya angkat handphone dulu ya sebentar. Iya lagi konseling ya
Ya setengah jam lagi dia kamu telepon ya. Dia terusin tadi itu, yang keputus terusin. Dia cerita lagi, bunyi lagi handphone. Sebentar ini ya, sebentar lanjutin lagi. Saya mau katakan orang-orang yang sedang susah ketika diperlakukan dengan seperti itu, saya mau katakan dia akan sedih sekali. Kenapa? Karena tidak punya respon yang sangat baik. Amin. Jadi yang dibutuhkan pada orang-orang yang sedang mengalami tekanan hidup bukan yang pandai bicara, tapi yang suka mendengar dan penuh perhatian. Mari sekarang kita melangkah dalam hal yang ketiga. Tadi komunitas yang sehat. Yang kedua, sahabat inti yang bisa dipercaya, bisa menyimpan rahasia meskipun tidak banyak bicara, tapi yang penting suka mendengar dengan perhatian. Kita melangkah sekarang dalam hal yang ketiga, masih dalam langkah-langkah supaya bisa menang atas pergumulan. Ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus sudah punya komunitas sehat, 12 muridnya. Yesus sudah punya sahabat inti buat curhat, 3 muridnya. Tapi Yesus tinggalkan mereka yang 3, masih maju beberapa langkah dan sujud berdoa kepada Bapaknya. Izinkan kalimat ini saya mau katakan, sedekat-dekatnya kita sama teman-teman di Komsel, sepercaya-percayanya kita sama teman inti kita, tapi jangan jadikan manusia sebagai tempat bergantung. Karena Yesus enggak sujud di tengah ketiga muridnya, Yesus juga enggak sujud di ke-12 muridnya. Yesus hanya sujud di depan Bapaknya. Bisa menangkap, saudara? Jadi sedekat-dekatnya sama kita, jangan pernah sembah manusia, jangan pernah berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuk, dan manusia sering bikin kita kecewa. Ini hal yang ketiga Tuhan ajar kepada kita, sedekat-dekat sama hamba Tuhan, sedekat-dekat sama saudara, sedekat-dekat sama teman kuliah. Saya mau katakan tetap sama hukumnya, jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Tuhan, jatuhlah tersungkur di kaki Tuhan, menangislah, menggerung-gerung, melolong-lolong di kaki Tuhan, nggak apa-apa, amin, saudara. Karena Tuhan nggak pernah kecewakan kita, amin, saudara. Tuhan adalah tempat ketergantungan kita. Doa boleh meminta, tapi jangan memaksa. Amin, saudara. Yesus mengatakan kalimat, "Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini kepadaku. Namun bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Jadi kita ingin sujud menyembah kepada Tuhan, Dia pusat ketergantungan kita. Bapak bergantung kepada Tuhan itu apa sih artinya? Bergantung kepada Tuhan itu artinya kita percaya apapun keputusan Tuhan. Aku percaya keputusan Tuhan apapun itulah yang terbaik. Amin, saudara. Saya percaya, Pak. Oh, setingkat lebih tinggi daripada percaya adalah bergantung. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Bergantung diumpamakan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu disuruh menyembah patung, ketika musik dibunyikan, dia tetap berdiri dan dia berkata, "Allahku akan menolong aku." Yang setuju katakan amin. Tetapi kalimat selanjutnya, andai kata Allahku tidak menolong aku juga tidak akan sujud menyembah. Inilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi artinya hidup kita nggak melulu bergantung pada mujizat, tetapi hidup kita bergantung pada Kristus. Kendati pun mungkin mujizat nggak terjadi, kita mesti mati. Kendati pun kemiskinan membawa kita berakhirnya mati kelaparan, tetapi aku nggak akan menyembah berhala. Aku akan tetap setia. Kenapa? Karena Yesus yang menebus kita dengan darahnya. Yang setuju katakan amin. Berjalan di bumi ini sangat sementara, tapi aku lebih penting hidup yang kekal. Orang berkata ini namanya Kristen yang lemah, Kristen yang keok, kalah. Saya mau katakan tidak demikian dengan matematika Tuhan. Ketika Sadrak dan Mesak Abednego mengatakan bahwa Allah akan menolong aku, tetapi seandainya dia tidak menolong aku tidak akan menyembah. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam dapur api, dipanaskan apinya. Mati nggak?
yang mati, saudara. Jadi pada akhirnya orang-orang bergantung kepada Tuhan, endingnya dia menang. Setuju, katakan amin. Endingnya dia menang. Cuma untuk menuju ke sana, waduh, deg-degan. Aduh, nanti gimana kalau besok nggak bisa bayar? Nanti gimana kalau andai kata sampai nggak makan? Nanti gimana andai kata kalau nanti mesti cuci darah dan sebagainya? Wah, ini memang yang berat. Tapi belajar untuk berserah. Kenapa berserah? Artinya apa? Terserah Tuhan. Keputusan engkau tentu adalah yang terbaik. Saya ingat ketika Pendeta Yusta Cipto malam-malam ditelepon oleh seorang ibu, dan itu kerusuhan di tahun 1998. Pak Yusak, tolong saya, Pak. Oh iya, ada apa, Bu? Masa sudah di luar rumah saya, Pak. Mereka sudah teriak-teriakan, Pak. Ini gimana, Pak? Pak Yusak berkata, doa. Udah dari tadi, Pak, berdoa, Pak. Sudah tengking, Pak, itu semua roh jahat. Tapi Pak, mereka nggak pergi. Pak Yusak bilang, ya doa lagi. Udah, Pak, udah berdoa, Pak. Nah, nanti gimana kalau sampai mereka nyerbu, mereka bongkar rumahku dan mereka menjarah. Bahkan, Pak, dia bakar rumahku, gimana, Pak? Pak Yusak dengan enteng berkata, bilang apa? Ya mati. Ya kalau sampai kejadian seperti itu, bobor rumah, kemudian bakar rumah, dan kita nggak punya kemungkinan buat naik, kemudian lompat ke belakang, atau mungkin barangkali kita punya pintu rahasia, atau mungkin punya bunker, kita nggak punya lagi jalan. Nah, apa yang terjadi? Pak Yusak berkata kalimat sederhana, ya mati. Jadi artinya jika aku hidup buat Tuhan, yang setuju katakan amin. Dan jika waktunya matiku pun untuk Tuhan. Selesai. John Sung mengatakan kalimat sederhana ini, yang kita takut sebenarnya bukan mati, tetapi yang kita takuti justru kalau hidup tidak buat apa-apa buat Tuhan. Itulah yang patut kita takuti. Amin. Nah, kita belajar dalam hal yang ketiga ini, jadikan Tuhan sebagai tempat satu-satunya bergantung. Ukuran Yesus mengasihi kita bukan pada mujizat, tapi ukuran Yesus mengasihi kita, Dia telah mati kita, menghapuskan dosa kita. Dia bangkit membuktikan dirinya adalah Tuhan, dan naik ke surga telah sediakan tempat bagi kita. Yang setuju katakan 23 Juli tahun 2012 di Cengkareng ada satu anak Tuhan ketika berdoa dan berpuasa, rohnya diangkat ke surga. Saya pikir ini bukan barang baru, tapi diceritakan kembali jadi enak serah. Ketika di surga dia melihat tempat, ada 3 bagian. Bagian pertama, taman. Waduh, bunga. Di sana anak-anak kecil sedang main. Tempat siapa nih? Tempat anak-anaknya mati, belum keburu besar. Mereka belum kerja buat Tuhan, tapi disayang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tempatnya bagus, evergreen, banyak bunga. Tempat yang kedua, sebuah kota. Waduh, rumah-rumah besar, rumah-rumah bertingkat, rumah-rumah terbuat atas bahan-bahan mulia. Ukurannya beda-beda, kemuliaannya beda-beda. Itu rumah anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi yang ketiga, sebuah komplek sangat menyedihkan, seperti kandang ayam. Tinggal kena angin keras roh. Tapi di surga loh. Nama Guyon mengatakan kalimat ini. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya nyaris masuk neraka, tapi cuma karena nama Yesus kita diselamatkan. 1 Korintus pasal yang ketiga mengatakan seperti orang yang menerusi api. Itulah orang-orang yang masuk surga, tapi terbakar. Dia tidak setia, dia tidak hidup benar, dan pada akhirnya cuma nama itu yang menuntun kita ke surga. Tapi sayang, kita nggak bisa menikmati apa ya. Sedangkan surga dijanjikan penuh sukacita. Anak kecil aja ngomong di surga nanti pakai baju putih atas kepala, mahkota emas. Amin. Masa masuk surga rumahnya roboh, malu. Kerjakan hidup kita sekarang ini bisa melayani Tuhan. Jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Hal yang keempat, mari sama-sama kita akan perhatikan firman Tuhan. Bacaan kita dalam ayatnya yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Garis bawahi perkataan berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Ini adalah hal yang keempat Tuhan mengajar kepada kita. Untuk menang atas pergumulan, kita kudu tekun berdoa. Harus tekun berdoa. Seperti apakah orang yang tekun berdoa? Orang yang tekun berdoa, dia harus memusatkan hati, pikiran, rohnya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waduh, murid-murid yang 3 itu sampai ketiduran, saudara. Yesus tinggalkan mereka, Yesus berdoa. Injil Lukas menulis, Yesus meninggalkan mereka sepelempar batu. Nah, diukur kata sepelempar batu itu kurang lebih 30 meter. Jadi 3 muridnya sampai tertidur, Yesus maju 30 meter. Yesus sujud berdoa. Jadi setiap orang yang berdoa seperti dia sedang menarik garis radius seperti Yesus. Berapa jari-jarinya? 30 meter. Ambil kapur. Garis berapa? 30 meter. Apa maksudnya? Di daerah doa ini kita bisa berdoa secara dinamis. Memenuhi 1 jam, memang berdoa 1 jam itu tidak mudah. Tidak mudah. Orang berkata kepada saya, Pak, saya mah nggak bisa berdoa 1 jam, Pak. Kalau setengah jam 2 kali boleh nggak? Saya bilang boleh. Tetap totalnya 1 jam. Yang lain lagi berkata, Pak, saya mah nggak tahan kalau berdoa setengah jam. Boleh nggak 10 menit tapi 6 kali? Juga saya bilang boleh. Yang lain lagi berkata, Pak, kalau saya mah 5 menitan tapi 12 kali. Juga saya bilang boleh, saudara. Kenapa? Karena masih berdoa. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa pakai 60 menit atau 1 jam? Saudara, kalau andai kata kita buat penafsiran, 60 adalah 6 kali 10. 6 adalah angka manusia, 10 adalah penghukuman. Kalau boleh saya katakan, 1 jam itu sebenarnya apa? Kita sedang dilatih berdoa, menghukum daging kita. Karena waktu kita berdoa 1 jam itu, kita melawan yang namanya kejenuhan, kesemutan, betul? Ngantuk, apalagi tadi sebelum kebaktian makan dulu, kena AC lagi. Wah, saudara, di depan hujan, dingin, saudara. Ini dia masalahnya, kita sedang bertarung melawan daging kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya berdoa untuk melawan kejenuhan, melawan ngantuk, melawan kesemutan. Berdoa harus dinamis. Seperti apakah berdoa dinamis? Berdoa nggak melulu harus tutup mata. Berdoa bisa buka mata. Yang penting berdoa harus selalu hati kita tertuju kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh, Yesus enggak hanya sujud, Yesus juga berdiri, Yesus berjalan. Buktinya apa? Buktinya dia datangi ketika muridnya sedang tertidur. Jadi artinya memenuhi 1 jam itu kita bisa lakukan seperti itu. Berdoa sambil berdiri, berdoa sambil mengangkat tangan, berdoa sambil sujud. Tapi ingat ya, kalau jalan matanya mesti melek. Amin, saudara. Kalau enggak nanti kebentur-bentur, betul ya? Nabrak orang, bahaya. Tapi ingat, sedinamis-dinamisnya kita harus di dalam lingkaran doa. Bisa mendengar, saudara? Maksudnya, kendati pun jalan ke sana, jalan ke sini, kendati pun mengangkat tangan, kendati pun berhenti duduk sebentar atau sujud, suasana kita harus dalam suasana doa. Jangan sampai keluar pagar, semai pas 1 porsi. Keluar area, kenapa bolanya bagus itu? Apa lawan apa? Itu tuh Manchester City kayak kemarin. Lawan apa? Lawan apa kemarin ya? Jadi sedang doa tapi nongkrong dulu nonton televisi. Itu sudah di luar area. Jadi tetap dalam satu area. Kita boleh dinamis, tapi jangan sampai hati ini menyimpang. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya untuk cara seperti ini semua orang pada akhirnya enggak terasa. Kok bisa ya 1 jam? Bisa mendengar? Tuhan mengajar supaya kita tekun berdoa. Supaya apa? Supaya menaklukkan daging ini. Dan saya percaya ketika kita dinamis, enggak jemu, enggak kesemutan, enggak ketiduran, saya percaya kita berdoa bisa menangkap hal-hal istimewa dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, beberapa pengarang lagu termasuk Jonathan Prawira, dia berkata, beberapa bulan ini memang saya tidak keluar, saya hidup dalam hadirat Tuhan. Dia duduk, dia berdiri,
dia berpegangan dengan tiang, dia duduk di sebuah kolam, tapi dalam lingkaran doa. Dan di situ inspirasi, lagu-lagu Tuhan sampaikan. Dan dia berkata, saya tinggal tulis dan sampaikan, berikan note-note-nya. Dan kemudian jadilah lagu-lagu itu. Saudara tahu, dia tidak hanya tutup mata, dia tidak hanya melipat tangan, dia tidak hanya melipat kaki, tapi dia bergerak, tetapi bergeraknya dalam area doa. Sebenarnya doa itu tidak membosankan, tapi kita yang terlalu sering memakai metode lama. Metode lama diajarkan sejak kecil, berdoa kudu, tutup mata kudu. Nah, yang ini membuat kita pada akhirnya tidak bisa tahan lama. Mari sekarang yang terakhir, yang kelima. Jadi tadi yang pertama, untuk bisa menang atas pergumulan, kita harus hidup di dalam komunitas keluarga Tuhan yang sehat. Sebut saja komsel, sebut saja kebaktian persekutuan atau kebaktian keluarga. Yang kedua, jangan lupa kita harus punya sahabat inti. Hanya beberapa orang yang kita bisa percaya dan bisa menyimpan rahasia, tempat untuk curhat. Tapi ingat, jangan jadikan mereka sebagai berhala. Kita nggak boleh bergantung sama manusia. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga, jadikan Tuhan saja tempat ketergantungan kita. Nasib kita ke depan apapun, percaya Tuhan sedang rancang yang paling baik. Yang setuju katakan amin. Sudah berusaha, sudah kerja, sudah berobat, tapi belum sembuh-sembuh juga. Ya udah, saatnya berserah. Mari kita akan lanjutkan hal yang terakhir ini. Perhatikan dalam ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Yesus berdoa dan Yesus menyapa murid yang tertidur. Ingat, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berdoa kembali, dan begitu sampai berapa kali? 3 kali. Saudara berdoa berulang-ulang dengan kata-kata yang sama. Jangan merasa bersalah. Itu bukan bertele-tele, tapi Tuhan memahami sebuah keadaan. Mungkin kita sedang bingung. Yang setuju katakan amin. Jangan berkata, aduh Tuhan dosa ya Tuhan, ngomongnya diulang-ulang mulu, apa engkau bosan ya Tuhan? Tidak. Tuhan tahu keadaan kita yang sedang bingung. Yang setuju katakan amin. Hal yang menarik, Yesus mengakhiri doanya. Jadi hal yang kelima, sekencang-kencangnya kita berdoa, mungkin juga disertai dengan puasa, mungkin juga doa semalam-malaman, mungkin sedang berdoa beberapa hari di sebuah bukit. Tapi ingin saya katakan kepada saudara, doa juga harus ada masa berhenti. Amin. Dan Yesus keluar dari bukit itu, dan Yesus melanjutkan perjalanannya. Istilah yang saya pakai, jangan masa duka, dan saudara berdoa terus sampai enggak ngurus rumah tangga, sampai enggak ke toko, sampai enggak ngeladenin suami, sampai enggak ke gereja, saking berat. Saya mau katakan kepada saudara, ini berarti saudara kurang percaya sama Tuhan. Kalau engkau percaya sama Tuhan, berdoakan sudah, curhatkan sudah, udah berserahkan udah, ya udah dong. Sekarang tinggal tunggu jawaban. Nah, bukti kita beriman, bukti masalah kita udah serahkan, berarti bagian kita harus lanjutkan. Amin, saudara. Panggilan kita sebagai ibu rumah tangga mesti ngurus rumah tangga, makanan anak-anak, merawat suami. Oh, mungkin kita juga harus belanja ke pasar, bantu suami di toko. Itu kan bagian kita yang nggak bisa diwakilkan sama orang lain dan nggak bisa digantikan. Ini harus kita kerjakan. Pergumulan, tapi bagian kita jangan sampai terbengkalai. Kalau kita terbengkalaikan, persoalan sendiri belum selesai, kita nggak ngurusin ini, maka muncul persoalan baru. Ini belum selesai, muncul yang baru, jadi double. Wah, kalau double begini Tuhan, ini salib. Bukan salib, ini namanya dosa. Kenapa dosa? Karena bagian kita nggak mau kerjain. Padahal Tuhan mengajar kepada kita, orang
Tuhan juga mesti melangkahkan kakinya menyelesaikan apa yang menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Yang setuju katakan amin. Yang sekolah tetap sekolah, mau ulangan dia kudu belajar, nggak cukup berdoa. Amin. Satu waktu satu pembimbing kami di dalam kelas konseling, dia bersaksi, nama ibu ini adalah Ibu Rina. Dia Batak dan suaminya Batak. Maaf kalau ada orang Batak. Mereka pacaran sejak SMA, perguruan tinggi, dan akhirnya mereka menikah. Sarjana yang sukses, bahagia. Tapi sayang, memasuki umur kelima pernikahannya, mereka baru sadar mereka nggak punya atas tekanan keluarga dan sebagainya. Suruh periksa, laki-laki periksa, perempuan juga periksa. Ternyata dari pihak laki-laki tidak ada masalah, jumlah sperma cukup, kekentalan cukup, ketahanan cukup. Dan ada masalah pada pihak wanita. Kenapa? Karena di dalam darah si perempuan ini ada toksoplasma. Dan toksoplasma inilah yang dokter prediksi yang menyebabkan selalu keguguran. Dan dokter menyarankan kalau kamu ingin betul-betul punya anak, lebih baik adopsi. Karena kalau dari kandungan sendiri kamu besarkan, takut lahirnya anak yang cacat. Dan sejak saat itu suaminya menjadi pemurung, saudara. Suaminya kerja pulangnya lebih malam, jadi pendiam. Nah, di tengah-tengah seperti inilah dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan persekutuan dengan istrinya. Masuklah WIL, wanita idaman, dalam lingkaran dekat satu kantor, yaitu sekretarisnya sendiri. Waduh, saudara, dia bisa curhat sama perempuan ini, tapi kalau ketemu istri dia bisa puasa. Tapi kalau ke kantor cerita terus. Nah, ini membuka jalan setan masuk. Yang terjadi apa? Hatinya terbagi. Dan tiba-tiba dia ngomong sama istrinya. Dia bilang, "Ma, aku mau ngomong terang-terangan sama kamu. Kayaknya pernikahan kita tidak bisa dilanjutkan." Kaget dia. Satu sisi sedang menanggung beban, katanya darahnya mengandung toksoplasma, kesalahan dari pihak dia. Tiba-tiba sekarang suaminya minta cerai. Dan suaminya bilang, "Aku udah dingin, gak punya cinta lagi sama kamu. Ada perempuan yang memberi pengharapan sama aku." Waduh, saudara, istilah orang Jakarta udah jatuh ketimpa tangga. Dan tidak bisa dihindari perceraian ini. Waduh, Ibu Rina gak bisa terima kenyataan. Dirinya yang dituding darahnya mengandung toksoplasma, korban perceraian. Jadi satu. Nggak tahan, dia masuk ke kamar, dia kunci pintu, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu jemaat Tuhan, dibesuk sama siapapun dia nggak mau buka pintu. Oh, dikasih roti, mungkin dia hanya makan sedikit, dikasih air, dia cuma makan sedikit. Hari pertama lewat, minggu pertama lewat, bulan pertama lewat, dan mengunci pintu di kamar itu 40 hari lebih. Bayangkan rambutnya mungkin seperti apa, bayangkan kukunya seperti apa, dan melolong-lolong, meraung-raung, nangis. Dan puncak jadi hari yang ke-50. Seorang oma tetangga rumahnya itu dipakai Tuhan, datang ke rumahnya Ibu Rina dan mendekati kamar Ibu Rina dan memanggil-manggil, "Rina, keluar! Dor, 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 Rin, keluar! Dor, dor, dor." Tidak ada suara dari dalam, tapi Rina tidak sedang tidur. Dan oma ini mengatakan kalimat ini, "Rina, hidup ini pilihan. Kalau kamu ingin mati, jangan bikin dirimu setengah mati. Tapi kalau kamu mau hidup, keluar sekarang." Bisa menangkap sekarang? Hidup ini pilihan. Kalau ingin mati, jangan bikin diri setengah mati. Tapi kalau mau hidup, sekarang dulu keluar. Saudara, ini perkataan dipakai sama Tuhan untuk membangkitkan jiwanya dia, membuka pikirannya dia tentang arti hidup. Hidup ini memang pilihan. Kalau kita nggak berani milih, orang lain yang milihin. Kalau pilihannya nggak enak, penyakitin. Jadi kita harus berani milih. Kalau mau hidup, kalau
Saudara, terang Tuhan menguasai jiwanya. Rina langsung buka pintu. Itu kali pertama setelah 50 hari dia keluar, dia mandi, dia keramas. Dan dia mulai dengar radio, di setel kaset, dia mulai belajar nyanyi. Dan besoknya dia potong rambut, dia mulai ganti baju-baju yang segar-segar warnanya. Dan dia mulai dekat sama Tuhan. Dia berkomunitas kembali dengan teman-teman gerejanya. Dia hidup, dia bangkit. Dan setuju katakan amin. Dan setiap firman-Nya dia dengar, memotivasi dia kembali, mengobarkan semangat dan cinta. Yang terjadi apa? Dia ambil keputusan melanjutkan S2-nya. Dan sampai selesai dengan predikat yang sangat-sangat baik, yaitu cum laude. Karena tidak ada suami, tidak ada anak, dia bisa lebih fokus untuk kuliah. Dan saudara tahu siapa Rina ini? Waktu saya sama-sama ambil kendaraan di tempat parkir, saya bertemu dengan dia, sempat sapa, saya hello. Saya bilang luar biasa, pakai mobilnya pada masa itu pakai Alfa. Dan baru saya tahu dia adalah salah satu direksi PT Telkom dengan gaji kurang lebih di masa itu 40 sekian juta per bulan. Jadi saya berkata, Tuhan, andai kata Rina gila, andai kata Rina bunuh diri, prestasinya tidak ada sama sekali. Tapi karena dia berani keluar dan memilih yang positif, memilih yang baik untuk bangkit dan meninggalkan masa lalunya yang buruk, saya berkata, Tuhan akan berikan masa depan yang bahagia. Setuju katakan amin? Hidup ini adalah pilihan. Kalau mau mati jangan bikin setengah mati. Tapi kalau mau hidup keluar. Kasih tahu sama kiri kanan, bilang keluar. Yuk kita mau bangkit berdiri, saudara. Janjimu seperti fajar, kita mau angkat pujian ini. Ketika aku hadapi kehidupan ini, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang suci, terima kasih. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku harap pada kasih
kami dengan firman-Mu. Engkau menasehati, Engkau menegur kami dengan tujuan supaya hidup kami bisa bangkit, bertumbuh terus dan berbuah bagi Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau bisa lihat hati kami yang paling dalam. Kalau ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kepada kami supaya kami tidak terus menanggung persoalan seorang diri. Kami harus punya komunitas yang sehat untuk berani cerita, untuk berani meminta pertolongan teman-teman, entah berupa sumbangan, berupa doa-doa. Dan kami juga harus punya teman yang bisa dipercaya dan bisa menyimpan rahasia. Tidak selalu yang pandai bicara, tapi yang penting mereka setia untuk mendengar. Namun demikian Tuhan, di atas segala-galanya, Tuhan ajar kami pada saat malam ini tidak pernah bergantung pada manusia. Tempat ketergantungan kami cuma satu, itu Yesus, yang tidak pernah mengecewakan kami. Amin. Ajar kami Tuhan untuk tidak memaksakan kehendak kami. Ajar kami berserah dan semakin tekun berdoa. Dan ajar kami menyadari ada bagian yang juga harus kami selesaikan. Itu sebabnya Tuhan, supaya kami tidak melalaikan bagian kami. Ada waktu berdoa, ada waktu kerja. Ada waktu berdoa, ada waktu urus rumah tangga. Ada waktu berdoa, ada waktu melayani. Supaya kedua hal ini, ketika kami menyelesaikan bagian kami, Tuhan tetap memberkati kami. Dan apa yang sudah kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan pada waktu yang Kau tentukan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang sedang mengalami beban berat. Bapak Ibu yang mau didoakan, Engkau bisa mengangkat tangan yang kanan. Mungkin yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang mengalami kesulitan usaha, yang keluarganya belum semua dalam Tuhan. Engkau bisa mengangkat tangan yang kanan. Saya mau berdoa buat saudara. Tutup mata dan buka hati lebar-lebar. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat malam ini. Kami mengangkat tangan. Tanda kami percaya, mujizat masih ada. Tanda kami percaya, Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai yang pasti memberi kami hari depan penuh harapan. Itu sebabnya Tuhan, mari ulurkan belas kasihan tangan Tuhan menjamah setiap kami, menjamah hati kami, menguduskan roh jiwa kami. Dan hari ini Tuhan, berikan sukacita bagi kami dalam doa-doa yang kami naikkan. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan tangan kami, dijadikan Tuhan berhasil, bahkan ada kelebihan, keuntungan. Tuhan juga berkati kesehatan kami, sembuhkan sakit kami oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa, berkati rumah tangga kami. Kami pegang janji-Mu, satu orang percaya, seisi rumah kami akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ingatkan kami setiap firman yang kami dengar hari ini, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya hidup kami pasti diubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, turunkan setiap tangan kita. Gembalakan kami ya Tuhan semua doa-doa. Bawa kepada rumput dan hijau dan mata air yang tenang. Biar ganda dan tongkat Tuhan selalu menghibur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Dan kini saatnya kita memberikan korban bersama yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya saya sudah kembali kita menurunkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sudah melawat kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan bila firman itu, kebenaran firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menyimpannya dengan baik, bahkan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh memberitakan keselamatan buat seisi rumah tangga kami, bahkan untuk sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan melalui kami Tuhan, kami boleh menyatakan rahmat-Mu, keselamatan-Mu, bahkan kami percaya Tuhan, hidup kami boleh Kau pakai menjadi alat-Mu Bapa. Bahkan juga Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati Bapak Pendeta Hendy Kasihani Tuhan beserta seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Dalam setiap kehidupan pelayanannya Tuhan, biarlah semakin hari Kau sertai, semakin membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, diselamatkan. Bahkan juga untuk kehidupan keluarganya, Tuhan memelihara dengan sempurna. Kau mengasihi mereka ya Bapa, dan biarlah hidup mereka juga memuliakan Tuhan senantiasa. Bahkan juga untuk setiap jemaat
juga sudah diberkati. Tuhan, ini saat kami memberikan korban persembahan yang terbaik, karena kami menyadari bahwa apa yang kami miliki dalam hidup kami semuanya hanya karena anugerah dan kasih-Mu saja. Dan ini Tuhan, bila Kau yang terima, Kau yang kuduskan, dan Kau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, berkat anak cucu sambil korban persembahan di dalam kami. Kita akan doa syafaat dipimpin oleh Kristi. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami tentang menang di dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami komunitas yang sehat Tuhan, berikan kami sahabat inti yang mau mendengarkan dan perhatikan kami ya Bapa, dan berikan kami senantiasa Tuhan untuk tidak bergantung pada manusia, tapi kami untuk selalu bersandar berharapnya kepada Engkau saja ya Bapa, karena kami tahu pertolongan kami ada pada Engkau Tuhan, dan kami juga ajar kami untuk selalu bertekun dalam doa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, selanjutnya bagian Engkau yang memberkati kami, Engkau berikan kami kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya kuasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, tanamkan dan meteraikan setiap firman dalam hati kami Tuhan, untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh diterang jadi berkat, dan dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Juga berkati hamba-Mu Bapak Henny Kasidi yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati senantiasa pelayanannya, sehingga apa yang Pak Henry kerjakan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami percaya keluarga besarnya senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik WL, singer, pemusik, audio, video, komputer, bahkan kolektan, Tuhan memberkati satu persatu apa yang mereka kerjakan. Tuhan lihat setiap diri dalam mereka Tuhan, kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka ya Bapa. Kami percaya pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan berkati yang punya tempat ini ya Bapa, Bapak Iwan, Ibu Sela, bahkan anaknya Anan Mingwei, berkati toko stationerinya, berkati keluarga besarnya Tuhan, di mana air anugerah manis Kau curahkan, Kau limpahkan bagi rumah tangganya ya Bapa, dan berkat Tuhan dicurahkan, kasih anugerah Tuhan tercurah bagi keluarga ini ya Bapa, di mana penyertaan Tuhan, kasih kesehatan anugerah Tuhan tercurah luar biasa di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus untuk para pengurus tempat ini ya Bapa, kayak Immanuel Tuhan, berikan kami kesatuan hati, kerendahan hati dalam Tuhan, di mana kasih Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa ini Tuhan dari setiap keterpurukan masalah yang ada ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa terangkat bagi kami, dan kami percaya Tuhan turun Tuhan berkat yang melimpah bagi bangsa ini Tuhan. Anugerah Tuhan dicurahkan, dinyatakan bagi negeri kami Indonesia. Tuhan beri bangsa ini Tuhan para pemimpin yang takut akan Tuhan, di mana mereka boleh memimpin negeri ini dengan hikmat yang daripadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi negeri ini ya Bapa. Juga Tuhan Yesus untuk para anak-anakmu yang hadir pada malam hari, Tuhan lihat setiap kerinduan mereka, Tuhan lihat apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kemenangan di dalam setiap apapun itu Tuhan masalah mereka. Kami percaya, kami pulang pada saat kami datang, kami boleh melihat kemenangan, damai sejahtera, sukacita pada Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat daripadamu melalui Bapak Pendeta Hendy Kasidi. Ibadah kita telah berada di bagian akhir. Dengan iman kita percaya bahwa semua orang yang beribadah dan melayani Tuhan sungguh-sungguh, roti dan airnya akan diberkati Tuhan. Sakit penyakit akan dijauhkan daripada kita. Dan apa saja yang kita akan kerjakan, Tuhan sanggup membuatnya menjadi berhasil. Mari kita kedangkan kedua tangan kita ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang saudara turunlah atasmu kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang telah menerima berkat Tuhan sekali lagi berkata,